silakan duduk, isi. Ya. Feli, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu. Bagaimana? Iya, kemarin saya sudah pengajuan buat penilaian ya Bu ya. Penilaian? Iya, Penilaian apa? penilaian oleh Ibu. Ya, saya sudah dapat surat. Jadi Mbak Feli namanya bukan penilaian, tapi assessment. Nah, di sini assessment itu kita melakukan pengumpulan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Mbak Feli itu berkompeten dalam melakukan suatu standar dari profesinya Mbak Feli. Seperti itu. Jadi bukan penilaian. Iya, Kayak Bu. gitu. Gimana, grogi? Grogi banget Bu. Sudah makan belum? Sudah Bu, tapi belum banyak. Oh, ya sudah, nanti dilanjutkan lagi ya. Oke, Mbak Feli kesini karena mau assessment ya Mbak Feli ya. Iya Bu. Assessmentnya topiknya tentang apa? Tentang pemberian sediaan farmasi Bu. Pemberian sediaan farmasi. Oke. Nah, Mbak Feli udah tahu belum sih kenapa sih hari ini Mbak Feli ketemu saya? Iya, buat penilaian itu tadi Bu. Penilaian itu tadi. Oke. Nah, jadi gini, hari ini kita belum melakukan assessment, kita belum mengumpulkan bukti-bukti. Jadi nanti hari ini namanya adalah konsultasi pra-assessment. Gitu. Jadi nanti hari ini kita istilahnya kayak berkenalan dulu. Saya sebagai asesornya Mbak Feli dan Mbak Feli sebagai asesi. Nah, nanti hari ini kita akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Mbak Feli untuk hari asesmen nanti. Jadi hari ini Mbak Feli belum asesmen, tidak usah khawatir. Pantes saya grogi Bu. Nanti kita jadwalkan lagi Mbak Feli mau asesmennya kapan. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Iya Bu. Terus untuk proses dari asesmen ini tadi Mbak Feli sudah menjelaskan juga ya, tadi Mbak Feli sudah mendaftarkan untuk melakukan asesmen. Kemudian Mbak Feli juga sudah melakukan asesmen mandiri. Iya, sudah Bu. Sudah ya, ngisi form itu ya. Iya, sudah Jadi Bu. tadi form permohonannya sudah diisi juga. Kemudian form untuk asesmen mandiri juga sudah diisi. Nanti diberikan ke saya. Nanti saya akan merencanakan perangkat untuk asesmennya Mbak Feli seperti apa. Terus setelah saya nanti merancang, saya mengembangkan perangkatnya. Kemudian nanti Mbak Feli ketemu saya seperti hari ini. Namanya pra-assessment. Ya, jadi kita hari ini membahas apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Mbak Feli. Kemudian nanti setelah hari ini kita menjadwalkan kapan Mbak Feli akan melakukan assessment. Nanti Mbak Feli datang di hari H, kemudian kita akan melakukan proses assessment, yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Mbak Feli itu kompeten dalam melakukan profesinya. Seperti itu. Nah, nanti setelah bukti-buktinya terkumpul semua, nanti saya memutuskan Mbak Feli itu kompeten atau tidak dalam melakukan kompetensinya. Seperti itu. Nah, jika nanti Mbak Feli dinyatakan kompeten, nanti Mbak Feli akan menerima yang namanya sertifikat kompetensi. Nanti sertifikat ini akan dikeluarkan oleh kepala bagian atas ACC atau persetujuan dari direktur utama. Sertifikat ini nanti bisa digunakan Mbak Feli untuk pengajuan kredensial, sehingga nanti Mbak Feli bisa pengajuan untuk membuat wewenang klinis. Seperti itu. Nah, tapi kalau semisalnya nih Mbak Feli ternyata saya nyatakan tidak kompeten, ya Mbak Feli bisa mengajukan banding. Jadi banding untuk mengajukan reassessment atau assessment ulang. Seperti itu Mbak Feli. Iya. Sudah jelas ya untuk prosesnya ya. Sudah jelas Bu. Oke, terus ini intinya assessment yang kita lakukan ini nanti sudah dikaji berdasarkan dengan SKKNI atau standar dari profesi farmasi dan juga dari SPO yang ada di rumah sakit kita. Jadi sebenarnya ini kayak kita hanya mengulang saja apa yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Ya Mbak Feli, untuk proses assessment ini nanti Mbak Feli tidak usah khawatir kalau misalnya nanti hasilnya kemungkinan Mbak Feli tidak kompeten atau kompeten. Nanti untuk hasilnya itu akan menjadi rahasia untuk kedua belah pihak, yaitu Mbak Feli dan saya sebagai asesor dan panitia yang saya laporkan untuk hasil
keputusannya seperti itu. Jadi Mbak Feli tidak usah khawatir. Dan juga kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya Mbak Feli dinyatakan tidak kompeten, Mbak Feli boleh untuk mengajukan banding. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Kemudian tadi kan Mbak Feli sudah menyampaikan Mbak Feli sudah melakukan asesmen mandiri ya. Iya, sudah. Boleh saya lihat fornya? Boleh. Oke. Ini untuk formulir permohonannya ya Mbak Feli ya, pemberian hadiah farmasi. Untuk bukti-buktinya saya boleh lihat yang asli? Boleh, Bu. Ya. Ini ada ijazah saya. Ijazahnya Universitas Sanata Dharma. Lulusnya tahun berapa Mbak Feli? 2019, Bu. 2019 ya. Iya. Oke. Kemudian Ini ada serkom saya sama sertifikat kompetensi 2019 juga ya. iya, Bu. Sama Oke. STRA saya. STRA. Ya. Kemudian ini surat izin. Surat izin prakteknya ya Mbak Iya. Feli ya. Ini mulai 2020 ya. Iya, Bu. Iya, berlakunya 5 tahun, berarti ini masih berlaku ya Mbak Feli ya? Iya, Bu. Masih panjang Masih perjalanannya. berpanjang, iya. Oke, semuanya sudah bagus berkasnya. Saya kembalikan Mbak Feli, nanti disimpan lagi. Terima kasih, Bu. Kemudian jadi untuk berkasnya semua sudah sesuai ya Mbak Feli ya. Saya sudah lihat ini sesuai dengan ya, asli ijazahnya, semua berkas-berkasnya asli, kemudian otentik, kemudian masih berlaku juga semua ya Mbak Feli ya. Iya, Bu. Asesmen, nanti ini bisa untuk ke proses selanjutnya Mbak Feli, boleh asesmen. Asesmen mandirinya ini saya lihat Mbak Feli mencentang semuanya ya Mbak ya, Iya, Bu. kompeten semua ya Mbak Iya, Feli ya. jelas, Bu. Oke, kompeten semuanya. Ini saya konfirmasi sedikit ya Mbak Feli ya, memastikan saja nih Mbak Feli beneran kompeten atau tidak ya. Baik. Pak ya. Oke, ini Mbak Feli di bagian pengkajian identitas mencentang untuk kompeten. Nah, dalam pengkajian identitas itu informasi apa saja sih yang dibutuhkan atau digali oleh Mbak Feli? Oke, Bu. Untuk pengkajian identitas pasiennya ya, Bu ya. betul. Saya perlu memastikan nama pasiennya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian juga alamatnya di mana. Saya juga pastikan pasiennya tahu dia periksa dengan dokter siapa. Lebih baik lagi kalau pasiennya hafal nomor kartu medisnya ya, Bu ya. Tapi sangat jarang banget. Betul sekali. Itu ya, berarti yang digali oleh Mbak Feli kepada pasien informasi itu ya Mbak Feli ya. Terus semisal nih Mbak Feli mau menyerahkan obat atau sediaan farmasi, terus Mbak Feli menemukan ternyata ada kesalahan obat dosis atau kekuatan obatnya seharusnya 10 mg tapi ternyata diberikannya 5 mg. Nah, apa yang Mbak Feli lakukan? Yang pertama kali saya lakukan memperbaiki dulu ya, Bu ya, kesalahan itu. ya. Biar saat diserahkan obat yang diterima oleh pasien sudah benar. Ya. Kemudian tindak lanjutnya untuk kesalahan tersebut saya bikinkan laporan insiden. Nanti laporan tersebut saya serahkan ke kepala instalasi farmasi saya untuk ditindaklanjuti. Oke, baik. Ya, ini saya sudah mengecek 2 elemen ya. Ini sudah bagus jawabannya Mbak Feli ya. Dari sini saya bisa menyimpulkan ini Mbak Feli boleh melanjutkan proses untuk ke proses asesmen ya Mbak Feli ya. Baik, Bu. Oh ya Mbak Feli tanda tangan dulu nih, belum ditanda tangan nih. Oh iya, saya nggak Ya. berikan, Bu. Oke. Modal, Bu. Oke. Yang di sini juga ditanda tangani. Ya, berkasnya sudah oke semua. Kemudian ini saya jelaskan ya Mbak Feli ya untuk proses asesmennya nanti.
Jadi untuk pemberian sediaan farmasi, ini saya sudah buatkan rencana asesmennya. Di sini di bagian sini itu adalah kira-kira daftar pustaka atau apa saja sih yang Mbak Feli perlu persiapkan, apa saja yang perlu Mbak Feli pelajari untuk mempersiapkan asesmen ini. Mulai dari SPO-nya ini silahkan nanti Mbak Feli baca lagi. Kemudian nanti setelah Mbak Feli baca, nanti kita biar bisa mengcombine lah dengan SPO yang ada dengan apa yang dipraktekkan oleh Mbak Feli seperti itu. Kemudian untuk pemberian sediaan farmasi ini ada 4 elemen, nanti bisa dibaca sendiri oleh Mbak Feli ya. Kemudian ini juga ada kriteria-kriteria yang di saya nanti kumpulkan buktinya. Mbak Feli juga nanti bisa dibaca sendiri, dipelajari lagi seperti itu. Kemudian untuk proses assessment, proses pengumpulan data, saya menggunakan 4 metode ya Mbak Feli ya. Metode pertama adalah observasi, jadi nanti Mbak Feli praktek, kemudian nanti saya amati dan saya cocokkan apakah sudah sesuai belum dengan standar yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uji lisan, nanti kita akan melakukan tanya jawab. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, nanti Mbak Feli akan langsung jawab langsung ke saya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah uji tertulis. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis ke Mbak Feli. Nanti Mbak Feli silahkan menuliskan jawabannya dalam jangka waktu yang saya tentukan, misalnya 15 menit. Seperti itu. Nanti setelah itu nanti akan saya koreksi jawabannya Mbak Feli ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah metode portofolio. Nah biasanya kan ketika praktek itu Mbak Feli misalnya ada mendokumentasikan di form apa atau bagaimana, nah itu nanti silahkan ditunjukkan ke saya untuk saya lihat apakah ini sesuai juga dengan kriteria-kriteria yang ada dalam unit ini, kemampuan ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan oleh Mbak Feli, nanti silahkan dipersiapkan. Nanti ketika hari H biar ini juga menunjang untuk prakteknya Mbak Feli, seperti itu. Terus semisal nanti kalau misalnya ada alat bahan yang mungkin kurang sesuai, semisal Mbak Feli mau nyari resep, oh ternyata pas hari H ini nggak ada resepnya di farmasi IGD, nah Mbak Feli mungkin bisa pindah ke farmasi yang lain, nggak masalah, nanti kita fleksibel aja ya di hari H ya. Seperti itu. Yang penting nanti kita bisalah dapat resepnya, obatnya seperti apa. Kayak gitu ya Mbak Feli. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan proses asesmennya? Sudah jelas Bu, tapi boleh saya tanya? Iya. Ini nanti resepnya kan kita cari bersama ya Oh iya. Atau saya sendiri Mbak Feli mau nggak apa-apa? menyiapkan dulu nggak apa-apa. Oh iya. Siapkan dulu aja, nanti mau dipilih mau diserahkan ke siapa nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Iya. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Ini nanti silakan dibaca-baca lagi. Tanda tangan di sini Mbak Feli. Oke. Sudah saya jelaskan untuk proses asesmennya ya Mbak Feli ya. Kemudian nanti untuk persiapannya yang lain sebelum mulai asesmen, nanti Mbak Feli silahkan minta izin dulu ke kepalanya Mbak Feli ya, bahwa Mbak Feli akan melakukan asesmen dan melakukan praktek juga. Jadi nanti biar nggak salah paham atau bingung kok ini ada banyak orang seperti itu ya Mbak Feli ya. Kemudian nanti setelah Mbak Feli minta izin, nanti juga di hari H Mbak Feli datang dengan pakaian yang rapi, pakai name tag semuanya, rambut rapi semuanya ya, seperti praktek ya. Keseharian juga kita harus rapi ya Mbak Feli ya. Seperti itu jangan dilupakan. Kemudian nanti semisal ketika proses observasi ada tindakan atau proses yang kurang lebih atau kemungkinan akan membahayakan pasien atau Mbak Feli, nanti proses assessment akan saya hentikan. Nanti mungkin akan dilanjutkan lagi ketika situasinya sudah kondusif lagi ya. Seperti itu Mbak Feli. Jadi biar kita sama-sama aman, pasien aman, Mbak Feli juga aman. Seperti itu ya. Baik Bu. Kemudian seperti saya jelaskan di depan tadi juga, nanti akan dijaga kerahasiaannya, termasuk kerahasiaan identitas pasien yang Mbak Feli akan serahkan obatnya nanti. Jadi Mbak Feli tidak usah khawatir. Seperti itu. Kemudian juga kerahasiaan dari hasil asesmen ini juga nanti akan kami jaga. Seperti itu ya Mbak Feli ya.
Nanti kalau seandainya hasilnya ternyata tidak kompeten, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, silahkan mengajukan banding, nggak apa-apa. Biar nanti Mbak Feli assessment ulang. Seperti itu ya Mbak Feli ya? Iya Bu. Sudah jelas semua? Sudah Bu, sudah jelas. Oke. Sekarang kita menentukan Mbak Feli rencana mau assessment kapan? Silahkan mau kapan, menyesuaikan saya dengan Mbak Feli. Iya Bu, yang sepi ya Bu harinya ya. Yang sepi boleh. Di hari Sabtu atau gimana Bu? Hari Sabtu tanggal 10 ya Mbak Feli ya? Iya, Bu. Oke, boleh. Mau jam berapa? Mungkin bisa pagi saja jam 9. Oke, jam 9 ya Mbak Feli ya. Jam 9. Untuk tempatnya nanti Mbak Feli kesini dulu. Nanti saya ya briefing lagi. Terus nanti mungkin ada beberapa ujian yang kita lakukan di sini. Terus nanti yang untuk ujian prakteknya nanti ke tempat yang terserah Mbak Feli pilihkan. Ya, seperti itu ya. Iya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang kurang jelas? Mumpung ini masih belum assessment, jadi silahkan ditanyakan sekarang. Mumpung ketemu saya juga. Sudah Bu, sudah cukup. Sudah cukup semua ya. Semoga sukses, semua Amin. dipersiapkan dengan baik, dipelajari lagi ya. Bu. Nanti sampai jumpa hari H ya. Oke Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Saya Sama-sama. permisi dulu. Silahkan.